Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan memberikan tips dan edukasi Sobat Kicau Mania, terutama buat teman-teman yang masih bingung tentang perbedaan antara trotol jantan dan trotol betina, baik itu usia 30 hari maupun usia 60 hari atau usia 2 bulan. Nah, di video ini kami akan jelaskan sampai tuntas Sobat Kicau Mania, tetapi kita akan mulai dari bagian pengenalan dasar. Pengenalan dasar ini biasanya bingung ya para pemula atau peternak pemula atau para pembeli itu melihat dari bulu dan ekor dan juga bentuk kepala. Nah, di video ini lebih khusus spesifiknya di bagian bulu ya kan, di bagian bulu, kemudian kepala dan bagian ekor. Nah, namun sebelum lanjut Sobat Kicau Mania, buat teman-teman yang baru saja bergabung silakan dipencet dulu tombol subscribe-nya karena ini akun kedua kami Sobat Kicau Mania. Nah, kalian bisa melihat di akun yang pertama dulu kita selalu membagikan informasi penting, tips dan ilmu. Nah, di akun kedua ini juga sama Sobat Kicau Mania. Karena itu mohon dukungannya buat teman-teman, silakan di-subscribe dulu, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, jadi di hadapan kita ini adalah trotol jantan Sobat Kicau Mania. Akan kita buka kartu ya terlebih dahulu di awal video ini. Ini adalah trotol jantan. Jangan sampai ketipu dari bentuk kepalanya. Mentang-mentang bentuk kepalanya seperti betina, kemudian bulunya warnanya abu-abu, tidak terlalu tampak hitam mengkilat. Namun di sisi lain kita bisa menunggu sekitar 2 bulan, masuk 2 bulan setengah, itu keluar bulu hitam di bagian punggung walaupun lehernya masih berbentuk abu-abu. Nah, hitam yang muncul di bagian punggung itu adalah hitam kebiruan atau hitam yang mirip dengan metalik. Warnanya benar-benar tampak ketika di bawah matahari. Nah, itu menandakan bulu milik trotol jantan. Nah, untuk milik trotol betina itu tidak terlalu kebiruan Sobat Kicau Mania, melainkan dop, bentuknya hitam dop. Nah, itu saja perbedaannya. Jadi kita memang harus tetap patokan di bulu khusus untuk pemula. Nah, jadi berhati-hati buat teman-teman Sobat Kicau Mania apabila kalian membeli trotol. Jadi kalian harus meneliti terlebih dahulu. Trotol jantan dan betina itu juga ada bagian dadanya itu berwarna abu-abu, tapi patokan utama adalah di bagian bulu punggung. Nah, jadi bulu ini adalah faktor utama penentu Sobat Kicau Mania untuk pemula. Nah, apalagi kalian yang suka beli trotol gambling. Trotol gambling itu kita gambarkan memang rata-rata 100% itu tidak mungkin kalau penjualnya menjual itu dengan keyakinan jantan. Nah, rata-rata itu dia meyakini bahwa trotol gambling itu adalah betina, makanya disebut gambling. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, trotol ini juga baik betina maupun jantan tidak patokan di bulu totol. Bulu totol bagian sayap itu ya, di channel lain sering dibahas bulu totol bulat dan besar-besar, bentuknya juga besar dan rapat, itu trotol jantan. Nah, kenyataannya yang banyak dialami oleh peternak di Indonesia ini, terutama kami ya di kandang peternakan kami ini, rata-rata bulu totol yang bulat itu tidak menggambarkan trotol jantan, malah itu kebanyakan betina. Jadi bulu totol yang bulat kemudian banyak bentuknya rapat, nah itu salah kalau kita meyakini itu trotol jantan. Kenyataannya untuk di peternakan kami lebih banyak dominan itu betina. Jadi kalau melihat totol bulat itu tidak patokan. Justru bulu totol jantan kami itu berbeda, bentuknya kecil dan lonjong dan sedikit, bahkan nyaris tidak ada bulu totol. Nanti di akhir video akan kita tampilkan trotol jantan yang tidak memiliki bulu totol atau bulu totolnya itu kecil dan lonjong. Nah, di channel lain bulu totol kecil dan lonjong itu justru disebut betina. Nah, di tempat kami itu adalah jantan. Nah, seperti di hadapan kita ini adalah betina Sobat Kicau Mania, walaupun bulu totolnya seperti yang disebutkan di channel lain bentuknya bulat, besar dan rapat, dan rata-rata banyak bulu totolnya yang besar-besar. Nah, itu trotol jantan katanya. Kenyataannya yang di hadapan kita ini adalah betina. 100% ini trotol betina. Nah, kenapa kita sebut 100%? Karena sudah 2 bulan up, 2 bulan masuk ya, atau 2 bulan lebih kita menunggu tidak ada bulu hitam muncul di bagian punggung. Biasanya di bagian punggung itu terlebih dahulu memang keluar untuk di area punggung sampai ke
sedikit bagian sayap melingkar sampai ke leher. Nah, untuk posisi leher itu terakhir. Dan juga untuk patokan bulu di kepala itu tidak patokan soal jantan ataupun betina. Dan juga soal bulu kapas di bagian punggung, ada yang berwarna hitam dan berwarna putih. Nah, itu tidak patokan juga untuk menentukan trotol jantan dan betina. Justru bulu kapas yang berwarna hitam itu nanti akan berwarna putih seiring waktu di usia 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan. Nah, jangan kemana-mana sobat kicau mania, karena sehabis ini juga kita tidak akan kalah seru ya membahas tentang masalah bulu. Nah, ini kali ini kita akan bahas di bagian alis tebal dan alis berwarna kuning ya. Kemudian dari bentuk kepala, ada kepala jantan itu yang rata-rata petak, memang benar, tetapi ada juga kepala jantan itu yang kecil dan lonjong seperti kepala betina. Nanti di akhir video juga akan kita tampilkan. Nah, kita mulai dari bentuk alis yang tebal kemudian berwarna kuning itu rata-rata banyak teman-teman juga yang menyebutkan ciri-ciri trotol jantan dilihat dari alis. Nah, untuk di bagian alis sebenarnya kalau untuk kami sendiri sobat kicauan itu tidak bisa melambangkan trotol jantan atau trotol betina. Nah, kenyataannya itu juga tidak bisa jadi patokan trotol jantan karena rata-rata alis tebal itu juga banyak yang mendapatkan kejadian menjadi trotol betina. Nah, jadi kalau kalian ingin beli trotol yang gambling itu berhati-hati sobat kicauan ya, karena biasanya penjual yang sudah mengatakan itu gambling dia sudah meyakini bahwa itu trotol betina, bukan trotol jantan. Nah, oke, kita tinggalkan soal pembeli sobat kicauan. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai bulu di bagian leher. Bulu bagian leher memang belum tampak di usia 1,5 bulan itu bulu hitam mengkilat. Jadi bulu hitam mengkilat itu muncul di bagian punggung saja ketika usia 35 hari ke atas atau usia 40-45 hari, bahkan 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, itu patokannya. Untuk di bagian punggung sobat kicauan itu selalu muncul ya bulu hitam kebiruan. Itu menandakan bahwa itu trotol jantan, walaupun kepalanya kecil dan tidak petak. Nah, jadi jelas sobat kicau mania, intinya bulu totol yang besar-besar dan banyak dan bentuknya rapat seperti di hadapan kita ini belum tentu menjamin itu jantan, bukan dari sana patokannya. Jadi salah kalau kalian berpatokan dari bulu totol. Kenyataannya bulu totol itu tidak bisa menjamin trotol jantan atau betina. Nah, kebanyakan juga kita bisa melihat ya, kalau sudah pakar kalian nanti tentu akan paham ya. Bulu hitam kebiruan itulah faktor utama penentu di bagian punggung dan kemudian di sekitar melingkar di pangkal sayap. Nah, di pangkal sayap itu langsung melingkar di bagian leher ada timbul 1 helai atau 2 helai bulu hitam mengkilap atau bulu kebiruan. Nah, pertama muncul itu di bagian punggung. Nah, itu patokan untuk trotol jantan sobat kicau. Sedangkan betina tidak mempunyai itu. Ketika di usia yang sama, usia 2 bulan, betina juga warnanya tetap ya. Kadang-kadang muncul bulu hitam tapi hitamnya dop, tidak kebiruan. Itu menandakan trotol betina. Nah, kalau untuk trotol betina seperti di hadapan ini sobat kicau mania, kalian bisa lihat ini warnanya juga dop, hitam dop, kemudian tidak ada warna yang terang, hitam kebiruannya tidak ada, baik di bagian punggung, di bagian di pangkal sayap atau di sekitar sayap sampai sekitar leher, itu tidak muncul. Jadi jelas sobat kicau mania, di channel kami semuanya kita akan bahas secara lebih rinci, lebih detail. Nah, jadi kalau untuk kalian ya yang pernah mengikuti kami di channel kami yang pertama kemarin, tentu banyak pembahasan tentang trotol jantan dan betina atau ciri-ciri trotol jantan dan betina. Itu mulai dari bentuk bulu, kemudian bentuk kepala, ujung paru, semuanya kita sebutkan di sana. Nah, ini channel kedua kami, jadi buat teman-teman jangan ragu untuk subscribe di channel kami karena ini channel kedua kami. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya, juga atas support dan masukan dari kalian semua. Tentu kami akan terus mengembangkan channel ini sampai kedepannya lebih bermanfaat lagi untuk sobat kicau. Nah, kemudian terakhir di video ini sobat kicau mania, kita akan membagikan trik ya. Biasanya kalau untuk para pedagang ingin mengelabui pembeli, itu biasanya kita tidak bisa untuk memegang trotolan yang dijual atau yang disebut gambling. Nah, cara satu-satunya adalah seperti ini sobat kicau mania. Kalian bisa melihatnya dari posisi atas. Dari posisi atas ini sangat terlihat jelas sobat kicau mania bahwa bulu di bagian punggung itu hitam mengkilatnya tidak timbul. Nah, melainkan berwarna coklat dan abu-abu pudar. Nah,
kemudian bulu totol itu kita abaikan karena sudah pasti kalau untuk bulu totol itu bukan jaminan. Ini rahasia utama di peternakan kami. Bulu totol yang bulat dan besar itu tidak jaminan jantan. Tetap kalian harus fokus ke bulu bagian punggung. Apabila kalian bertanya kepada pedagang itu usianya sudah 35 atau 40 hari ke atas, apalagi 2,5 bulan masuk 3 bulan, tentu bulu punggung itu sudah keluar hitam kebiruan, bukan hitam dop. Nah, kemudian kalian bisa melihat ya, ketika kalian tidak boleh memegang trotolan ini yang dikatakan gambling, kalian bisa gantung, kalian bisa melihatnya dari posisi bawah. Posisi bawah ya paling vital sobat kicau mania. Kita bisa melihatnya ketika mendekati di bagian leher. Di bagian leher itu sudah terlihat jelas apabila kita melihat dari jarak dekat. Tidak ada bulu hitam sedikit pun, melainkan ada bulu yang berwarna abu-abu sedikit melingkar. Ada beberapa helai di bagian leher. Dan terakhir adalah bagian ekor itu jaraknya rapat, tidak berjarak jauh antara bulu yang berwarna putih, bulu ekor berwarna putih dengan bulu utama atau bulu nomor 1, bulu hitam. Nah, itu tidak berjarak jauh sobat kicau mania, itu patokannya. Nah, posisi paling benar itu ya seperti ini sobat kicau mania. Apabila kita ingin menilai trotol gambling ya, trotol gambling itu mana yang benar-benar trotolnya jantan, apakah ada ya di antara yang dikatakan gambling. Biasanya gambling itu membuat pilihan sobat kicau mania. Di dalam sangkar itu ada isi 3 atau 4 atau banyak ya, sehingga kalian itu bingung untuk membandingkan. Jadi cara yang paling ampuh, paling efektif juga seperti ini. Kita gantung, kita lihat dari ekornya. Ekornya itu berjarak atau enggak. Nah, kalau ekor putih dan hitam itu berjarak jauh, maka itu trotol jantan sobat kicau mania. Kalau jaraknya terlalu rapat, maka itu trotol betina. Sudah dipastikan betina. Apalagi antara ekor putih dan hitam itu sangat rapat. Nah, sedangkan trotol jantan ya seperti ini. Nah, di akhir video kita tampilkan ini trotol jantan sobat kicau mania. Bulu punggungnya itu hitam kebiruan, lebih banyak di bagian punggung, itu pertama kali muncul, kemudian di dekat sayap melingkar ke leher, dan mempunyai ekor utama atau ekor yang hitam. Ekor utama, ekor nomor 1 yang berjarak dengan ekor putih, berjarak jauh, cukup jauh. Nah, itu sudah bisa dipastikan trotol jantan, walaupun dadanya itu masih kelihatan samar-samar abu-abu dari kejauhan. Tetapi kita bisa melihat secara dekat sobat kicau mania bahwa untuk di bagian leher melingkar sampai ke bagian punggung itu hitam mengkilat atau hitam kebiruan. Itu trotol jantan fix 100%. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.